Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Sari dari kelas RA1C NIM 210902 akan mempresentasikan materi bab 8 Sistem Pendidikan Nasional Mata Kuliah Pengantar Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fadli Zil Ikram MPD. Berikut materi yang saya akan bacakan. Baik, materinya adalah Sistem Pendidikan Nasional. Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada dan dijiwai oleh kebudayaan. Sistem pendidikan nasional di Indonesia disusun berlandasan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut akan disajikan materi yang meliputi jalur, jenjang, dan jenis program sistem pendidikan nasional, pengelolaan jalur pendidikan persekolahan dan jalur pendidikan luar sekolah, serta upaya pembaruan sistem pendidikan nasional. A. Kelembagaan program pengelolaan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti pendidikan agama oleh Menteri Agama, AKABRI oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, juga departemen lainnya menyelenggarakan pendidikan yang disebut Diklat. Kelembagaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengolahan pendidikan. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Dan yang kedua ada jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah atau biasa disebut PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak bersinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkatan dan perkembangan peserta didik, serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Yang kedua, jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA, sekolah lanjut tingkat atas atau satuan pendidikan yang sederajat.
Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa, pendidikan menengah kedinasan, dan pendidikan menengah keagamaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai pendidikan-pendidikan tersebut akan dikemukakan pada butir 2 tentang jenis program pendidikan. Selanjutnya, jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, lembaga pendidikan tinggi melaksanakan misi Tridharma. Pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional. Selanjutnya, program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dan dengan sifat dan khususnya tujuan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989 mengenai program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah, terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan lainnya. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan, keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan dengan tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya. Yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Yang kedua ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu, seperti bidang teknik, tata boga, dan busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, dan SMEA. Selain 2 jenis program pendidikan, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, masih ada jenis program pendidikan yang lain, yaitu pendidikan luar biasa dan pendidikan kedinasan dan pendidikan keagamaan. Yang ketiga ada pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB, Sekolah Dasar Luar Biasa. Untuk jenjang pendidikan menengah masing-masing memiliki program khusus, yaitu program untuk anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita. Untuk pengadaan gurunya disediakan SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa setara dengan Diploma 3. Selanjutnya ada pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan adalah pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen, pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Pendidikan kedinasan dapat terdiri dari pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tingkat tinggi, yang termasuk pendidikan tingkat menengah seperti SPK atau Sekolah Perawat Kesehatan, dan yang termasuk pendidikan tingkat tinggi seperti APDN, Akademi Pemerintah Dalam Negeri. Yang kelima ada pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan agama. Pendidikan keagamaan dapat terdiri dari tingkatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tingkat tinggi.
yang termasuk pendidikan dasar, misalnya madrasah, ibtidaiyah, tingkat pendidikan menengah seperti sanawiyah, PGAN, atau pendidikan guru agama negeri, dan tingkat pendidikan tinggi seperti teknologia, IAIN, Institut Agama Islam Negeri, dan IHD, Institut Hindu Dharma. Untuk pengadaan perguruannya disediakan lembaga pendidikan seperti PGAN, Pendidikan Guru Agama Negeri untuk Agama Islam, atau Sekolah Teologia untuk Agama Kristen. Selanjutnya ada kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik. Makna tersebut tersirat di dalam arti kata atau deskripsi kurikulum yang diberikan oleh para ahli. Istilah kurikulum asal mulanya dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Curir dalam bahasa Yunani kuno berarti pelan dan curere artinya tempat berpacu. Kurikulum kemudian diartikan jarak yang harus ditempuh. Oleh pelari Nana Sujana 1989 4. Kurikulum dibagi menjadi berbagai macam, yaitu kurikulum nasional. 1. Kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3, yaitu A. Terwujudnya bangsa yang cerdas, B. Manusia yang utuh, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, C. Berbudi yang luhur, D. Keterampilan dan berpengalaman, dan yang E. Sehat jasmani dan rohani, F. Berkepribadian yang mantap dan mandiri, G. Bertanggung jawab dalam kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana tujuan nasional tersebut dapat dicapai melalui masing-masing suatu satuan pendidikan. Yang kedua ada kurikulum muatan lokal. Latar belakang, kenyataan menunjukkan bahwa setiap daerah di wilayah tanah air Indonesia memiliki ciri khas mengenai adat istiadat, tata cara, dan tata krama pergaulan, kesenian, bahasa, lisan maupun tulisan, kerajinan, dan nilai-nilai kehidupannya masing-masing. Bahkan karena keanekaragamannya itu bukan saja mengenai kebudayaannya, melainkan juga kondisi alam dan lingkungan sosialnya. Kenyataannya, sampai dengan tahun 80-an, kurikulum disusun seluruhnya secara terpusat dan tidak memberi peluang untuk dijalaninya muatan lokal yang beraneka ragam yang mencerminkan kekhasan daerah. Dilihat dari segi peserta didik, kemungkinan untuk memahami materi kurikulum yang sifatnya terpusat itu akan rendah karena isi program dirasakan dan tidak sesuai dengan kebutuhan, serta menjadikan peserta didik asing terhadap lingkungan. Beranjak dari kenyataan tersebut, maka dalam pengembangan kurikulum sekolah, daerah perlu dilibatkan agar sekolah berkesempatan menyusun program muatan lokal yang sesuai dengan dipilih dari lingkungan. Selanjutnya yang B, pengertian muatan lokal. Gambaran muatan lokal dalam lampiran keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah. Hal yang berkaitan dengan lingkungan ini perlu dipelajari oleh murid di daerah itu. Dilihat dari letak geografisnya, lingkungan alam meliputi daerah pantai, daratan rendah, dan selanjutnya yang C, tujuan muatan lokal. Tujuan dilaksanakan muatan lokal dalam kurikulum SD dapat dilihat dari segi kepentingan nasional dan kepentingan peserta didik. Dalam hubungan dengan kepentingan nasional, muatan lokal dapat
1. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas daerah. 2. Mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah yang positif. Dan dari sudut kepentingan peserta didiknya yaitu 1. Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya, lingkungan alam, sosial, dan budaya. 2. Mengakrabkan peserta didik dalam lingkungannya sehingga mereka tidak asing dan dari lingkungannya. Ketiga, menerapkan pengetahuan, keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, memanfaatkan sumber belajar yang kaya yang terdapat di lingkungannya. Dan yang kelima, mempermudah peserta didik menyerap selanjutnya yang di cara pengaplikasian muatan lokal atau ML ke dalam kurikulum. Selanjutnya tentang muatan lokal juga perlu diperhatikan tentang tekanan tujuan, sifat keajegaannya, dan satuannya bagaimana. Berdasarkan pengaplikasian muatan lokal ke dalam kurikulum itu ada dua macam, yaitu dilihat dari unit muatan lokal, lingkungan muatan lokal besar atau kecil, dan dilihat dari proses memadukan muatan lokal ke dalam kurikulum atau disebut mulai dari kurikulumnya ataukah dari muatan. Yang ada cara merancang pengajaran. Setelah muatan lokal mendapat tempat dalam kurikulum, maka langkah berikutnya adalah menjabarkan muatan lokal itu ke dalam bentuk rancangan pengajaran. Pada kegiatan ini sudah harus dimanfaatkan wawasan tentang pendekatan yang digunakan seperti strategi belajar, metode atau teknik, saran, dan seterusnya. Materi berikutnya ada upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. Setelah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa sistem pendidikan selalu menghadapi tantangan baru karena masyarakat selalu mengalami kemajuan dengan serta-merta timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru. Pembaruan yang terjadi meliputi landasan yuridis, kurikulum dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan dan tenaga kependidikan. Pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang bertuju pada landasan yuridis. Karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar, fundamental, dan bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. Selanjutnya ada pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendalian untuk menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu sifatnya mempertahankan dan sifatnya yang mengubah. Termasuk yang pertama ialah landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Kurikulum 1975 atau 1976 lahir sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1968 yang belum jelas orientasinya menjadi terorientasi kepada hasil produk oriented. Sebenarnya dengan adanya orientasi ini sudah merupakan suatu langkah maju, sebab dengan berorientasi kepada hasil perumusan tujuan pendidikan yang jelas dan benar menjadi hal yang diperhatikan di dalam proses pendidikan. Tetapi pengalaman selama hampir 10 tahun menunjukkan bahwa yang C ada pembaruan pola masa studi. Pada bagian ini, pembaruan pola masa studi ini hanya disinggung sekedarnya untuk menunjukkan adanya upaya pembaruan pendidikan. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Perubahan pola masa studi sebagai suatu pertanda adanya pembaruan pendidikan berupa penambahan
atau perpanjang masa studi atau pengurangan atau perpendekan masa studi. Yang D ada pembaruan tenaga kependidikan. Di samping pembaruan landasan yuridis dan kurikulum, pengembangan sistem pendidikan nasional juga menyentuh pembaruan komponen lain, yaitu tenaga kependidikan. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Yang terakhir materinya yaitu dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, UUD 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi tentang sistem pendidikan nasional. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.